Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Mutakin dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam atau KPI kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang haji dan umroh atau perjalanan suci menuju Baitullah Ka'bah guna memenuhi tugas praktik ibadah. Ibadah haji dan umroh adalah dua rukun ibadah penting dalam Islam yang melibatkan perjalanan suci ke Baitullah atau Ka'bah di Mekah, Arab Saudi. Meskipun memiliki kesamaan, keduanya memiliki perbedaan mendasar, baik dari segi waktu maupun rangkaian amalannya. Memahami aspek teoritis dan praktis dari kedua ibadah ini adalah kunci untuk meraih haji atau umroh yang mabrur. Haji adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang mampu dilaksanakan pada waktu tertentu di bulan Zulhijjah dan merupakan rukun Islam kelima. Sementara itu, umroh adalah ibadah yang mirip haji namun tidak terikat waktu, bisa dilakukan kapan saja sepanjang tahun dan sering disebut sebagai haji kecil. Karena amalannya yang lebih ringkas, untuk dapat menunaikan haji atau umroh, seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu atau syarat wajib, yaitu yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, dan yang terakhir mampu. Mampu di sini adalah syarat krusial yang mencakup kesiapan finansial seperti bekal perjalanan dan nafkah keluarga atau keamanan dan dalam perjalanan serta kesehatan jasmani dan rohani. Adapun rangkaian ibadah umroh yang dapat dilakukan kapan saja menjadikannya pilihan bagi banyak umat muslim untuk merasakan pengalaman spiritual di Baitullah atau Mekah, Ka'bah. Berikut adalah rangkaian ibadah umroh. Yang pertama ada ihram. Langkah pertama adalah ihram, yaitu niat memulai ibadah umroh. Ihram dimulai dari mikot, batas-batas yang telah ditentukan. Jemaah laki-laki mengenakan 2 helai kain putih tanpa jahitan, sedangkan wanita mengenakan pakaian yang menutup aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Setelah berniat, disunahkan membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan nimata lakal wal mulk la syarika lak. Selain ihram, jemaah harus menjaga diri dari larangan-larangan ihram seperti memotong kuku, mencukur rambut, memakai wewangian, atau melakukan hubungan suami istri. Kedua ada tawaf umroh. Setelah tiba di Masjidil Haram, jemaah melaksanakan tawaf umroh, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Tawaf dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad dengan Ka'bah berada di sebelah kiri jemaah. Adapun syarat-syarat tawaf meliputi suci dari hadas, menutup aurat, dan dilakukan di dalam Masjidil Haram. Saat memulai tawaf di Hajar Aswad, bacalah Bismillahi Allahu Akbar di antara ruku Yamani dan Hajar Aswad. Disunahkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selanjutnya ada sa'i. Setelah tawaf, jemaah melaksanakan sa'i, yaitu berjalan atau berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah. Setelah tawaf dan minum air jam-jam, jemaah menuju Bukit Safa dan bacalah doa saat memulai sa'i di Bukit Safa. Inna safa wal marwati min syari'illah faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi an yaftafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Di antara 2 tanda hijau atau milain al-khadrain, disunahkan berlari-lari kecil bagi laki-laki selama sa'i, berbanyak zikir dan doa. Selanjutnya ada tahallul. Terakhir adalah tahallul, yaitu mencukur atau memotong sebagian rambut sebagai tanda berakhirnya ihram. Bagi laki-laki disunahkan mencukur gundul, sementara wanita cukup memotong sebagian kecil rambutnya. Dengan tahallul, berakhirlah ibadah umroh dan semua larangan ihram pun gugur. Selanjutnya ada pun rangkaian ibadah haji,
ibadah haji yaitu memiliki rangkaian yang lebih panjang dan terikat waktu. Terdapat beberapa jenis haji, diantaranya haji tamattu atau melaksanakan umroh dulu lalu haji. Selanjutnya ada haji ifrad, haji dulu lalu umroh, dan haji qiran, niat haji dan umroh bersamaan. Umumnya, jemaah dari Indonesia melaksanakan haji tamattu. Dan berikut adalah rangkaian ibadah haji secara umum, terutama bagi jemaah yang melaksanakan haji tamattu. Yang pertama ada fase pra-Arafah atau di Mekah dengan melakukan ihram umroh tamattu. Jemaah memulai dengan niat umroh dari mikot. Rangkaian umroh ini sama persis dengan yang dijelaskan di bagian umroh di atas. Tawaf umroh, sa'i, dan tahallul. Setelah tahallul, jemaah berada dalam kondisi tidak berihram dan bisa memakai pakaian biasa hingga dari haji tiba. Selanjutnya ada ihram haji. Pada tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, jemaah kembali berihram. Kali ini dengan niat haji. Niat ihram haji diucapkan dari penginapan masing-masing di Mekah. Setelah berniat, kembali dianjurkan membaca talbiyah dan menjaga diri dari larangan ihram. Selanjutnya ada menuju Mina. Setelah ihram haji, jemaah menuju Mina dan menginap atau mabit di sana di Mina. Jemaah dapat melakukan ibadah sunnah dan persiapan untuk hari Arafah. Yang kedua ada fase puncak haji atau Arafah, Muzdalifah, Mina. Wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, jemaah bergerak menuju padang Arafah. Wukuf di Arafah adalah inti dari ibadah haji. Jemaah berdiam diri di Arafah dari waktu zuhur hingga terbenam matahari. Waktu ini adalah momen paling mustajab untuk berdoa, berzikir, dan memohon ampunan. Salah satu doa yang sangat dianjurkan adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi yu'amitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mabit di Muzdalifah. Setelah matahari terbenam di Arafah, jemaah bergerak ke Muzdalifah. Di sini, jemaah melaksanakan mabit atau bermalam sebentar dan mengumpulkan kerikil untuk melontar jumrah. Selanjutnya melontar jumrah Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah atau hari Nahar. Setelah sholat subuh, jemaah bergerak dari Muzdalifah menuju jumrah Aqobah di Mina. Jemaah melontarkan jumrah Aqobah dengan 7 kerikil sambil membaca Bismillah ya Allahu Akbar rajman lisi sayyatin waridon li rahman. Setelah melontar jumrah Aqobah, tidak disunahkan untuk berdiam diri dan berdoa. Selanjutnya ada tahlul awal atau tahlul tsani. Setelah melontar jumrah Aqobah, jemaah dapat melakukan tahlul awal atau tahlul tsani, yaitu mencukur atau memotong rambut. Dengan tahlul awal ini, sebagian besar larangan ihram sudah gugur, kecuali larangan berhubungan suami istri. Jemaah dapat kembali mengenakan pakaian biasa. Yang terakhir ada fase pasca Arafah di Mekah dan Mina. Tawaf ifadah. Setelah tahallul awal, jemaah kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Ini adalah rukun haji yang wajib dilaksanakan setelah wukuf di Arafah. Rukun ini mirip seperti tawaf lainnya, yaitu 7 putaran mengelilingi Ka'bah. Setelah tawaf selesai, bacalah doa di multazam atau makam Ibrahim seperti yang telah disebutkan di awal. Selanjutnya ada sa'i. Bagi yang belum sa'i haji, jemaah yang melaksanakan haji ifrad atau qiran dan belum melakukan sa'i setelah tawaf kudum, maka sa'i haji dilakukan setelah tawaf ifadah. Namun, bagi haji tamattu yang sudah melaksanakan sa'i saat umroh, tidak perlu sa'i lagi. Selanjutnya ada mabit di Mina dan melontar jumroh. Hari Tasyrik. Pada tanggal 11, 12, sampai 13 Zulhijjah, hari Tasyrik, jemaah kembali bermalam di mabit di Mina. Selama hari-hari ini, setelah waktu zuhur, jemaah wajib melontar ketiga jumroh, yaitu jumroh uta, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah, masing-masing dengan 7 kerikil. Setelah melontar jumroh ula dan wusta, disunahkan untuk berdiri sejenak dan berdoa menghadap kiblat.
Yang terakhir adalah fase penutup haji. Tawaf wado, sebelum meninggalkan Mekah dan kembali ke tanah air, setiap jemaah haji atau umroh wajib melaksanakan tawaf wado atau tawaf perpisahan. Tawaf ini adalah tanda penghormatan terakhir kepada Baitullah. Setelah tawaf wado, jemaah dilanjutkan atau dianjurkan langsung meninggalkan Mekah. Doa-doa mustajab selama haji dan umroh. Selain doa-doa khusus yang disebutkan dalam setiap tahapan, jemaah sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa dan zikir di setiap kesempatan, terutama di tempat-tempat mustajab seperti saat pertama kali melihat Ka'bah, di Multajam atau area antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Yang ketiga di padang Arafah saat wukuf atau saat minum air jam-jam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ibadah haji dan umroh adalah perjalanan spiritual yang mendalam yang mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan persatuan umat Islam. Dengan memahami setiap aspek teoritis dan mempraktikannya dengan khusyuk, semoga setiap jemaah dapat meraih haji atau umroh yang mabrur dan kembali ke tanah air dengan membawa berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.